Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel saya Haikal TV Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe dulu ya, supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas dengan yang lebih baik lagi. Terus sebarkan, share video yang saya buat, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk halayak ramai ya. Nah, berdasarkan pertanyaan teman-teman yang ada di komen mengenai dokumen yang harus diupload untuk bantuan peralatan pendidikan untuk madrasah diniyah, ya yang ini ya teman-teman, ada profil sama RAB yang belum serta ini ya, file surat pengajuan ini. Kalau yang lainnya biasa sudah ada di teman-teman semua, pasti ini sudah punya masing-masing ya. Nah, kali ini saya akan contohkan mengenai file profil RAB, RPB ya, kalau melihat ini, kemudian file pengajuan bantuannya. Nah, di sini saya sudah membuat, gak tahu ya benar atau salahnya, teman-teman pasti tahulah cara mengisinya. Nah, file ini saya ambil berdasarkan di Juknis ya, formatnya seperti ini. Jadi profil ini teman-teman isi mulai sejarah berdirinya madrasah diniyah teman-teman, itu gimana awal mulanya sehingga terbangun sebuah madrasah diniyah di tempat teman-teman semua. Tuliskan secara singkat saja di sini. Kemudian untuk nama pendirinya siapa, awal ya, yang awal mendirikan. Nah, yang kedua yaitu nama pendiri pendidikan diniyah takmiliyah. Jadi teman-teman tulis siapa di sini yang mendirikan madrasah diniyah teman-teman dari awal sampai sekarang, tuliskan di sini. Kemudian untuk visi, teman-teman pasti sudah mempunyai visi dan misi, karena suatu lembaga pasti punya misi dan misi. Pastilah teman-teman sudah tahu ya. Kemudian tujuan. Nah, ini tujuan ini berdasarkan visi misi, kemudian tujuannya apa itu ya. Kita bisa melihat berdasarkan misi ini, atau teman-teman bisa cari aja atau buat di AI ya, ChatGPT, buatkan visi misi dan tujuan madrasah diniyah takmiliyah, pasti di situ akan dibuatkan. Tinggal teman-teman copy saja, sesuaikan dengan keadaan teman-teman di madrasah diniyahnya masing-masing ya, di MDT-nya masing-masing sesuaikan. Kemudian afiliasi lembaga jika terafiliasi ya. Jadi misalkan dengan NU atau yang lainnya. Kemudian akta notaris pasti teman-teman sudah tahu dan sudah punya akta yayasan. Kemudian NPWP pasti juga sudah tahu. Kemudian untuk kurikulum ada ULA, ada WUSTO. Ya, pasti ya, ada ULA, ada WUSTO. Ini kalau ULA itu kelas 1 sampai kelas 3 kalau gak salah. Kemudian WUSTO itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian untuk mata pelajarannya di sini ada 7. Mungkin di madrasah teman-teman ini bisa berbeda ya, lebih misalkan untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kemudian jumlah santrinya ada berapa, keseluruhannya berapa, putranya berapa, putrinya berapa. Disabilitas kalau ada tuliskan, kalau tidak gak usah. Kemudian referensi bahan pelajaran yang digunakan. Misalkan ini ya, saya
ada kitab Safinah, Riyadhus Shalihin, Fikih, buku teks kurikulum Kemenag untuk diniyah takmiliyah. Kemudian ini bisa dikembangkan sesuai diniyah takmiliyah teman-teman. Ini bisa lebih dari 4 ini ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Misalkan ini hanya contoh ya seperti ini. Misalkan hanya ada papan tulis, kemudian speaker audio, kitab kuning dan modul cetak, Al-Quran, misalkan. Apalah sesuaikan dengan yang teman-teman punya di madrasah diniyahnya masing-masing. Ini hanya contoh ya. Yang punya saya juga cuman ada papan tulis ya. Kemudian kitab kuning ada beberapa sebagian. Kemudian Al-Quran itu hanya Al-Quran biasa ya yang berbentuk buku ya. Karena madrasah diniyah di sini masih belum ada produk digital. Kemudian mulaknya bisa BTQ, kemudian Marawis atau Hadroh ya. Kemudian bahasa Sunda Islami sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Misalkan di sini saya ada BTQ sama Hadroh ya. Kemudian program unggulan misalkan sesuaikan juga dengan keadaan teman-teman di sana. Ini hanya sebagian contoh saja, bisa dihapus dan bisa ditambah, terserah teman-teman. Kemudian prestasi, kalau ada silahkan tulis, kalau saya gak ada ya. Kemudian jadwal KBM-nya pagi, siang, atau sore, sesuaikan. Nah, ini potensi internal lembaga pendidikan diniyah. Nah, biasanya ini merupakan analisis SWOT atau Strength, Opportunities, Weakness, sama Threats ya. Kalau di sekolah-sekolah ini biasa digunakan untuk menggali potensi internal lembaga tersebut. Nah, diniyah pun juga seperti itu. Jadi, strength atau kekuatannya apa sehingga diniyah ini harus tetap bertahan. Misalkan tenaga pengajarnya berpengalaman, kemudian dukungan masyarakat dan wali santri kuat karena mereka menginginkan anak-anaknya belajar agama Islam, misalkan seperti itu. Kemudian opportunities-nya atau peluangnya, misalkan ini ya, adanya program bantuan dari Kemenag atau Pemda setempat. Kemudian tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan agama. Jadi mereka berbondong-bondong untuk memasukkan anak-anak mereka di madrasah diniyah setelah mereka bersekolah di pagi harinya sampai siang. Dan sorenya mereka melaksanakan atau mengaji ya di madrasah gitu ya, madrasah diniyah. Kemudian weakness-nya, lihat kelemahan MDT teman-teman, apakah yang menjadi bentuk kelemahan lembaga kita. Misalkan saya fasilitas pembelajaran masih terbatas atau belum memadai, bangunannya kurang bagus misalkan, kemudian buku-bukunya masih terbatas, kemudian tidak adanya teknologi pembelajaran untuk di kelasnya, kemudian bangunannya juga belum dikatakan memadai seperti itu ya. Nah, fasilitas-fasilitas itu biasanya yang menjadi kelemahan lembaga kita ya kalau di madrasah diniyah di sini. Mungkin di teman-teman itu masih banyak atau kelemahannya sedikit ya. Kalau di saya di sini masih banyak kelemahannya, kekurangannya, terutama fasilitas pendukung, bangunan, sarana prasarananya, kemudian alat belajarnya juga gitu ya. Tuliskan di sini poin-poinnya ya teman-teman.
Kemudian treatment atau treats atau ancaman. Maaf ya, treats atau ancaman. Nah, ancaman dari luar itu gimana? Terhadap lembaga diniyah kita dengan melihat banyaknya lembaga-lembaga lain yang didirikan. Nah, salah satunya yaitu persaingan dengan lembaga pendidikan non-formal lain, atau banyak yang mendirikan MDT yang lebih baik dari kita gitu ya, sehingga memancing santriwati untuk berpindah ke lembaga lain seperti itu. Kemudian gaya hidup anak-anak yang serba digital ya, jadi menurunkan minat belajar mereka untuk belajar agama di madrasah diniyah seperti itu teman-teman ya. Itu untuk profil, bisa teman-teman pahami. Nanti jika butuh filenya saya akan share di deskripsi ya. Kemudian struktur organisasi ini pasti teman-teman mudah lah mengisinya ya. Tinggal masukkan nama guru lengkap dengan jabatannya, nomor HP-nya, kemudian pendidikannya, fotonya. Seperti itu ya. Ini untuk profil ya teman-teman ya, bisa dipahami. Kemudian ini untuk surat pengajuan. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman buat kop suratnya. Nomornya berapa sesuaikan, ini sesuaikan, gak usah dirubah. Kemudian ini, nah ini lengkapi ya, nama lengkap, kepalanya, kepala madrasah diniyahnya, ini isi semua secara lengkap. Kemudian ini tempat teman-teman berada, biasanya kabupaten ya yang ditulis di sini. Kemudian di sini pengusul berarti yang mengisi ini tadi untuk surat pengajuan ya. Teman-teman pasti memahami lah kalau sudah ada formatnya seperti ini kan tinggal isi. Kemudian untuk RAB-nya, nah teman-teman bisa isi seperti ini ya. Ini tinggal lengkapi saja. Kemudian di sini misalkan namanya laptop apa, merek apa, kemudian tipenya apa. Nah, di sini tuliskan spesifikasinya seperti apa. Misalkan RAM-nya berapa, kemudian apa ya? Kapasitasnya seperti apa, tuliskan saja di sini. Karena kan kalau di online lebih mudah ya kalau belanja secara online karena sudah dibuatkan sama spesifikasinya. Tinggal tulis saja kopas dari toko-toko online tersebut, jumlahnya misalkan kan satu, misalkan berapa, 10 juta. Kemudian yang kedua ada bukan infocus proyektor, mereknya apa, ada infocus dan banyak lagi yang lainnya. Tuliskan spesifikasinya sesuai dengan yang tadi di Juknis, jumlahnya satu, misalkan berapa, 4 juta misalkan, atau berapalah, banyaklah yang mahal gitu ya, supaya mencapai 20 juta dengan 3 barang tersebut. Karena saya rasa kalau layar proyektor itu murah ya, bisa 1 juta ke bawah gitu ya. Berarti antara laptop dan infocus itu harus yang benar-benar spesifikasinya yang tinggi gitu ya, supaya mencapai target 20 juta. Kemudian penanggung jawabnya misalkan ada 3 orang, misalkan kepala, sekretaris, bendahara. Tuliskan di sini nicknya, namanya, kemudian jabatannya. Seperti itu. Mau kepala saja bisa gitu ya. Mau tiga-tiganya lengkap misalkan, atau 2 kepala dan bendahara bisa. Kemudian ini titik mangsanya saat pembuatan ya, Garut berapa atau Bandung atau apalah. Kemudian pengusulnya siapa, misalkan kepala yang tadi, tulis tanda tangan seperti itu. Nah, itu untuk RAB dan contoh surat pengajuan ya teman-teman.
Nah, bagi teman-teman yang mau filenya juga, nanti saya siapkan di deskripsi, tinggal teman-teman download dan perbaiki, seperti itu. Nah, ketiga file itu nantinya kita upload sini, ke sini, sama ke sini ya. Yang ini, yang contoh yang 3 ini kita upload ke sini. Nah, itulah teman-teman ya, contoh dokumennya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.